Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul Misteri Tangisan Darah. Di sebuah desa terpencil bernama Kalimukti, ada sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu dulunya milik keluarga Arman. Namun seluruh anggota keluarga itu menghilang secara misterius puluhan tahun lalu. Yang membuat rumah itu terkenal bukan hanya karena kosong, tetapi karena ada suara tangisan lirih yang terdengar hampir setiap malam. Dan anehnya, tangisan itu diiringi tetesan darah dari dinding rumah. Orang-orang desa menyebutnya tangisan darah. Maya, seorang jurnalis muda dari kota, tertarik untuk mengungkap kebenarannya. Bersama dua temannya, Rio dan Siska, ia memutuskan menginap di rumah itu. Malam pertama terasa biasa saja, meski hawa dingin dan aroma anyir tercium samar-samar di udara. Saat tengah malam, suara tangisan itu terdengar, lirih namun memilukan. Maya bergegas mengambil kamera, mencoba merekam sumber suara. Mereka mengikuti tangisan itu ke ruang tengah, dan di sanalah mereka melihatnya. Dari celah-celah retakan dinding, tetesan merah pekat mengalir, membentuk pola aneh di lantai. Rio mencoba mendekat, namun lantai di bawahnya tiba-tiba retak. Ia jatuh ke ruang bawah tanah yang tersembunyi. Maya dan Siska segera turun untuk menolong, dan di ruang itu mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Tumpukan tulang belulang bersama sebuah buku tua berbalut kulit manusia. Di buku itu tertulis kutukan keluarga Arman. Dulu, Arman adalah seorang dukun hitam yang mengorbankan keluarganya sendiri demi hidup abadi, namun ritualnya gagal. Sebagai balasan, arwah keluarganya dikutuk untuk menangis darah, terjebak antara dunia manusia dan dunia arwah, tak pernah bisa beristirahat. Maya sadar, tangisan darah itu adalah jeritan minta tolong, bukan sekadar kutukan, melainkan permohonan untuk dibebaskan. Dengan membaca mantra pemutusan dalam buku itu, Maya dan teman-temannya akhirnya membebaskan roh keluarga Arman. Malam itu, tangisan berhenti. Rumah itu mulai perlahan runtuh keesokan paginya, seolah mengubur masa lalu kelam bersama puing-puingnya. Namun, saat Maya kembali ke kota, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kamera yang ia gunakan malam itu, terekam bukan hanya suara tangisan, tetapi bisikan pelan di telinganya. "Kau membebaskan kami, tapi siapa yang membebaskanmu?" Setelah kejadian di rumah tua itu, Maya berusaha melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia menulis artikel panjang tentang pengalamannya, tapi anehnya, setiap kali ia mengirimkan naskah ke redaksi, file itu selalu rusak. Foto-foto dokumentasi dari rumah Arman pun satu persatu menghilang dari kameranya. Yang lebih aneh lagi, setiap malam, Maya mulai mendengar ketukan di pintu apartemennya. Ketukan itu datang selalu pada pukul 3.13 dini hari. Jam yang sama saat suara tangisan darah dulu pertama kali terdengar. Awalnya Maya mengabaikan, menganggap itu hanya halusinasi akibat stres. Tapi suatu malam, ia tak tahan. Ia memberanikan diri membuka pintu tepat setelah ketukan terdengar. Tidak ada siapa-siapa, namun di lantai koridor, ia melihat jejak kecil berwarna merah, basah, seperti tetesan darah, menuju kamarnya. Ketika Maya berbalik, pintu apartemennya menutup sendiri. Lampu berkedip-kedip dan udara di dalam berubah sangat dingin. Di cermin ruang tamunya, perlahan muncul tulisan, "Kau bagian dari kami sekarang." Maya menjerit dan mencoba menghapus tulisan itu, tapi jari-jarinya seolah menembus bayangan. Seperti cermin itu bukan lagi benda mati, melainkan semacam portal. Di dalam bayangan cermin, Maya melihat sosok dirinya, tapi bukan dirinya yang biasa. Sosok itu berdiri kaku, dengan mata hitam legam dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Sosok itu tersenyum miring, lalu berbisik, "Saat kau membebaskan kami, kau membuka pintumu sendiri."
Dalam sekejap, sosok itu mencengkeram tangan Maya dari dalam cermin, menariknya masuk. Sejak malam itu, Maya menghilang. Orang-orang bilang apartemennya kosong, seolah-olah tak pernah dihuni. Tapi bagi beberapa penghuni yang kebetulan lewat di malam buta, mereka bersumpah mendengar suara perempuan menangis, diiringi tetesan darah yang perlahan mengalir dari bawah pintu unit kosong itu. Tangisan darah kini berpindah tempat. Beberapa minggu setelah Maya menghilang, Rio dan Siska merasa ada yang tidak beres. Maya tidak pernah lagi menghubungi mereka. Bahkan tulisannya tentang misteri rumah Arman juga tidak pernah dipublikasikan. Rio yang merasa bersalah karena mendorong Maya untuk ikut, akhirnya mencari bantuan. Ia mendatangi seorang dukun tua bernama Pak Raji yang dikenal masyarakat desa Kalimukti sebagai orang yang pernah berurusan dengan roh-roh jahat. Pak Raji mengerutkan kening setelah mendengar cerita Rio. "Kalian tidak hanya membebaskan roh keluarga Arman," katanya berat. "Kalian telah membangunkan penunggu." Menurut Pak Raji, di dalam ritual keluarga Arman dulu, ada satu entitas kuno yang dikurung dalam ruang antara dunia yang disebut penunggu cermin. Entitas itu tidak bisa masuk ke dunia manusia kecuali seseorang membukakan jalannya. Dan Maya, tanpa sadar, telah melakukannya saat membaca mantra pemutusan. Misi mereka sekarang hanya satu: menutup portal sebelum penunggu menguasai tubuh Maya sepenuhnya dan menebar kutukan baru ke dunia nyata. Perjalanan ke dimensi cermin dengan persiapan khusus seperti cermin hitam, lilin darah, dan mantra pemanggilan. Rio, Siska, dan Pak Raji melakukan ritual di apartemen kosong Maya. Cermin besar di ruang tamu bergetar hebat, lalu terbuka seperti air hitam beriak. Tanpa ragu, mereka melompat masuk. Di dalam sana, dunia terbalik, warna-warna kusam, langit kelabu, dan semua benda seakan terbuat dari bayangan. Mereka berjalan melewati lorong panjang penuh suara bisikan. Di ujung lorong, mereka menemukan Maya. Tapi ia sudah berubah. Matanya hitam penuh, senyumnya lebar tidak wajar. Di belakangnya berdiri sosok penunggu, makhluk tinggi, bertubuh kurus dengan tangan panjang yang ujung jarinya meneteskan darah hitam. Maya bicara dengan suara dua nada. "Kalian datang untuk jadi milikku." Pertarungan di dunia cermin Pak Raji mulai membacakan mantra pengusiran. Tanah di bawah kaki mereka retak. Sosok penunggu meraung keras, mengguncang seluruh dunia cermin. Siska mencoba menarik Maya sambil membisikkan nama-nama kenangan lama mereka: sekolah, keluarga, persahabatan. Maya tampak bergetar. Dalam sekejap kesadaran, Maya berteriak, "Bakar cerminku!" Rio sadar, untuk menghentikan ini, mereka harus menghancurkan cermin asli dunia nyata. Satu-satunya jalur penunggu masuk ke dunia manusia. Rio, dengan sisa-sisa kekuatan dari ritual, memfokuskan pikirannya. Ia menghantam cermin dunia nyata dengan batu yang sudah dilumuri darah suci dari ritual Pak Raji. Crash! Cermin itu pecah. Dunia cermin mulai runtuh. Tanah berguncang, bangunan dari bayangan roboh satu persatu. Penunggu menjerit, tubuhnya hancur menjadi debu hitam, terseret pusaran cahaya. Dalam detik terakhir, Maya berlari dan berhasil memeluk Rio dan Siska sebelum semuanya menjadi gelap. Kembali ke dunia nyata, mereka bertiga terhempas keluar dari apartemen Maya, basah kuyup oleh keringat dingin. Pak Raji tergeletak lemas, wajahnya pucat, namun ia tersenyum lega. Maya menangis terseduh-seduh, merasa bersalah namun juga bersyukur. Apartemen itu kemudian disegel, tidak ada yang berani mendekat lagi. Namun mereka bertiga tahu portal itu sudah tertutup, penunggu sudah dihancurkan, tangisan darah telah berakhir. Atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Epilog. Beberapa bulan kemudian, seorang petugas kebersihan menemukan pecahan cermin lama dari apartemen Maya. Ia membawa pulang salah satu pecahannya, hanya seukuran telapak tangan. Saat ia membersihkannya, ia mendengar bisikan halus dari dalam cermin kecil itu.
buka pintumu lagi.